Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Laila Sadila STHI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang karakteristik anak didik. Yang pertama, sikap duduk pencari ilmu, yaitu talabul ilmi. An Abi Wahidi Laisya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu id aqbala salah satu nafari fa aqbala nani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma faro'a farjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahu wa amma salisu fa adbaro zahiban fa amma farogo Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum anna fari salasati amma ahaduhum fa awa ilallahi fa hu Allah wa ammal akharu fa'aradallahu anhu, yang artinya dari Abu Waqi al-Lasid radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba datang 3 orang, 2 diantaranya menuju Rasulullah SAW dan yang seorang lagi pergi begitu saja. Kedua orang tersebut berhenti di hadapan Rasulullah SAW. Salah satu dari mereka melihat tempat kosong di majelis halaqah, lalu duduk di sana. Yang lain duduk di belakang mereka. Dan ketiga orang berpaling pergi meninggalkan masjid. Setelah selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tersebut?" Adapun salah satu di antara mereka mendekat kepada Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai malunya. Dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari penjelasan hadis tersebut, hadis ini menjelaskan 3 karakter anak didik dalam menyikapi majelis ilmu. Kelompok pertama memiliki antusiasme tinggi, mencari celah kosong agar bisa dekat dengan ilmu atau guru. Kelompok kedua memiliki rasa malu atau sungkan, sehingga memilih duduk di belakang, namun tetapi mengikuti pelajaran. Kelompok ketiga berpaling dan tidak tertarik pada ilmu, sehingga Allah pun berpaling darinya. Adapun hadis yang kedua yaitu karakter menerima pelajaran. An Abi Musa an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asani Allahu bihi min huda wal ilmi kama salil aisi kama siri asoba ardon fakaan minha nakiyatu qabilat ma afaas batat kala wal usubal kasiro wakanat minha ajadibul amsakat mala apana Allahu bihan nasa pasaribu wasako wajarau wa asobat minha ta'ifatan akhra innama hiya ki'anun la tumsika ma'a wala
tunbitu kala fajalika masaluman man paku hafi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asanillah bihi fa'alima wa alama wa masalu man lam yarfa bijalika ro'asan walam yakbal hudalillahi lazi arsiltu bihi, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan petunjuk, hidayah dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah bagaikan hujan yang jatuh mengenai bumi. Di antaranya ada bumi yang subur, ia menerima air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang lebat. Di antaranya ada bumi yang tandus yang dapat menahan air, lalu dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia sehingga mereka dapat minum dan bercocok tanam. Dan ada yang mengenai tanah licin yang tidak dapat menahan air dan tidak menumbuhkan tanaman. Demikian itu perumpamaan orang yang mengkaji agama Allah dan bermanfaat apa yang aku diutus dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan, serta perumpamaan orang yang tidak peduli dan tidak menerima petunjuk. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari penjelasan hadis tersebut, Rasulullah SAW mengibaratkan penerimaan ilmu seperti jenis tanah terhadap air hujan, tanah subur. Anak didik yang pintar memahami ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkan kembali tanah tandus. Anak didik mampu menghafal dan menjaga ilmu sehingga bermanfaat bagi orang lain, meski ia sendiri mungkin kurang dalam pengembangan isinya. Tanah licin, anak didik yang tidak mampu menyerap ilmu sedikit pun dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. 3, yaitu hadis tentang tidak melalaikan pelajaran. Hadis ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhaini. Rasulullah SAW bersabda, annahu qala Rasulullah SAW, man ulamar romya summa tarakahu falaisa minna au faqad aso, yang artinya barang siapa yang telah dipelajari panah memanah kemudian ia meninggalkannya, maka tidak tergolong umatku, atau sungguh ia durhaka. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut, hadis ini menekankan pentingnya menjaga kemahiran atau ilmu yang telah didapat, melainkan atau meninggalkan ilmu yang sudah dipelajari. Dalam konteks ini, keterampilan memanah sebagai bagian dari persiapan diri dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap nikmat ilmu dan ketaatan kepada ajaran Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.